Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Semoga puasanya teman-teman lancar. Dan semoga kalian masih tetap mendukung timnas apapun yang terjadi ya. Oke, perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola teman-teman. Jadi di video kali ini gue ingin membahas debut yang baik sekali dari striker yang sudah kita tunggu-tunggu selama 2 tahun terakhir ya. Striker yang akhirnya mau bergabung di pertengahan perjuangan kita ke Piala Dunia 2026, yaitu Ole Romani. Ya, bisa gue bilang di pertandingan melawan Australia tadi, Ole Romani adalah pemain terbaik Indonesia di pertandingan tersebut. Dimana di dalam satu tim ngedrop semua, Romani datang sebagai pembeda, tetapi Romani saja tidak cukup. Satu gol dari Ole Romani saja tidak cukup untuk membawa timnas bisa mengimbangi Australia, di mana Australia mencetak 5 gol, Romani mencetak 1 gol gitu ya. Oke. Sebenarnya kalau bicara Ole Romani di awal-awal ketika Indonesia ini mengambil tempo permainan, mengambil kontrol permainan, ini sebenarnya Romani agak sedikit tidak kelihatan di awal-awal. Kita tahu karena Indonesia kan mainnya sangat ngepres ya, sangat ke depan, high tempo gitu ya. Sehingga Romani itu seolah-olah tidak terlihat gitu ya, seolah-olah tidak terlihat karena pemain lainnya juga berkontribusi cukup baik, cukup solid gitu di 15 menit pertama. Tetapi ketika insiden gol penalti dari Australia, itu kan satu tim ngedrop ya. Satu tim ngedrop, baru kelihatan kualitas Romani di situ. Dimana ketika satu tim itu ngedrop, Romani tidak ngedrop ya. Romani tetap bermain sesuai dengan kualitasnya, tetap mencoba eksplosif, tetap mencoba membuka ruang, tetap mencoba menggunakan skill-skillnya. Kita tetap mencoba berusaha bermain tenang. Dan hasilnya Romani lah yang akhirnya menonjol dari timnas Indonesia ketika pemain-pemain lain itu ngedrop. Kalau kalian lihat permainan timnas itu kan menjijikan sekali terus terang ya. Long ball nggak jelas, crossing nggak jelas, bola mau cepet-cepet dibawa ke kotak penalti, bola pengen cepet-cepet dilempar ke kotak penalti, sehingga ya Romani pun ya pasti kesulitan gitu ya, harus mengejar bola-bola yang sulit tersebut. Sehingga Romani ketika dapat bola, dia mencoba bermain simple, dia mencoba bermain dengan skillnya, dia mencoba melebar, memberikan cutback gitu ya, bahkan cutbacknya hampir saja diselesaikan Eliano Reinders gitu ya. Hanya Ole Romani yang bermain stabil selama 90 menit. Dan gue ingin memberikan applause kepada Ole Romani, dan juga ya ini membuat gue lumayan lega sebenarnya ya. Karena kekurangan timnas Indonesia di era diaspora ini hanya pemain depan. Hanya pemain depan. Oke lah, di pertandingan lawan Australia ini semuanya ngedrop ya. Tapi it happen. Ini gue yakin tidak akan terjadi di semua pertandingan. Mungkin hanya 1-2 pertandingan timnas kita bermain buruk seperti ini. Tetapi di pertandingan selanjutnya, gue yakin Romani ini akan punya ibaratnya passing, crossing yang akan jauh lebih enak untuk dirinya, supaya dirinya bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Kan kalau lihat pertandingan lawan Australia kan crossing Indonesia ini jelek sekali ya. Jelek sekali, passingnya jelek sekali gitu ya. Kalau aja Romani dikasih passing yang jauh lebih enak, crossing yang jauh lebih enak, pemain sepredator Romani ini bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Bagi kita lihat nanti melawan Bahrain akan seperti apa ya. Gue akan sangat menunggu. Kemudian kalau bicara debutan lainnya yaitu Dean James ini tidak terlalu kelihatan ya. Tapi gue tidak bisa menyalahkan Dean Jamesnya juga. Kenapa? Karena gini, Dean James ini kan tidak pernah bermain dalam sistem 3 back. Di Go Ahead Eagles dia selalu bermain dengan sistem 4 back. Dan Dean James ini baru datang. Artinya butuh penyesuaian lagi ya kan. Artinya dia diturunkan bukan sebagai
pemain yang diandalkan secara keseluruhan, tapi diandalkan secara kualitas gitu kan. Tapi kelihatan sekali di lapangan Dean James ini kebingungan. Itu kelihatan sekali. Bukan hanya Dean James, Kevin Nix pun di kanan kebingungan. Dengan pola 3 back ini kelihatan banget Dean James ini kebingungan sekali. Dia mencoba bermain agresif, kemudian dia mencoba bermain turun gitu ya. Dia tuh seperti tidak tahu apa yang harus dia lakukan, sehingga dia ketika dapat bola dia giring ke depan, dia crossing. Dia dapat bola digiring ke depan, dia crossing. Dia seperti tidak menemukan opsi lain gitu selain crossing. Seperti tidak menemukan opsi lain untuk kombinasi, opsi untuk melakukan cutback 1-2 gitu ya. Ini sebenarnya pertanyaan besar buat gua. Apa yang dilakukan di latihan 2 hari ini? Ini kan harusnya ada briefingan ya. Harusnya ada briefing. Sehingga pemain itu harusnya tidak menjadi kebingungan. Sehingga membuat kualitas Dean James ya, agresifnya Dean James gitu ya, ini menjadi nggak kelihatan gitu. Karena dia sendiri bingung mau agresif atau mau di belakang gitu kan. Jadi nanggung gitu maju mundurnya tuh Dean James ini. Dan menurut gue ini bukan salah dia, 100% bukan salah dia ya. Tapi gue rasa ini salah dari instruksi pelatihnya sih. Harusnya di briefing itu udah jelas harus seperti apa Dean James bermain gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau melihat kualitas Dean James, gue sih optimis ya. Dean James ini bisa menjadi pesaing berat untuk Calvin Verdong gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah menghadapi Bahrain apakah dia akan diturunkan lagi atau tidak. Gitu ya. Karena Ragnar Oratmangun sudah kembali. Tapi kalau melihat kualitas yang dipunyai ya oleh timnas Indonesia, feeling gue ya, Dean James ini akan tetap bermain. Meskipun permainannya hari ini mengecewakan ya, Dean James akan tetap bermain dan yang diganti adalah Rafael Strijk. Diganti sama Ragnar Oratmangun. Jadi Ragnar dan Romani nanti akan jadi 2 tandem di depan kalau bermainnya lagi-lagi menggunakan 3-4-1-2. 3-4-1-2 kan tadi. Gitu. Jadi seperti itulah tentang debut kedua pemain ini. Oke, jadi masih ada 2 lagi yang belum debut teman-teman. Emil Audero belum debut ya, Emil Audero belum debut dan Joy Pelupesi juga belum debut. Feeling gue kedua pemain ini akan debut melawan Bahrain. Kenapa? Karena setengah pemain yang ada di starting 11 sekarang feeling gue akan diganti. Feeling gue Nathan, Marcelino, Strijk, Meshilhers ini akan diganti. Meshilhers ini mungkin karena cedera. Nathan ini karena tidak perform, melakukan 2 kesalahan yang berakibat fatal, 2 golnya Australia. Marcelino enggak kelihatan di nomor 10. Dan juga Strijk juga selain penalti itu enggak kelihatan sama sekali. Gitu ya. Feeling gua Eliano akan main lagi. Eliano, Ragnar mungkin ya. Kemudian Justin Hafner mungkin akan bermain lagi. Joy Pelupesi akan bermain lagi. Dan Emil akan menggantikan Martin Pas. Karena mau bagaimanapun kebobolan 5 gol bukan hal yang mudah untuk seorang kiper. Jadi gue rasa ini waktu yang tepat untuk memainkan Emil Audero. Karena Martin Pas mungkin sedang goyang ya karena kebobolan 5 gol ini gitu. Oke. Jadi itu aja teman-teman tentang debut dari pemain-pemain timnas terutama oleh Romania. Debut yang luar biasa. Semoga ini benar-benar menjadi jawaban selama ini kita kekurangan striker dengan hadirnya oleh Romania ini. Bye.